Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan bahas tentang pengenalan jaringan komputer mata kuliah PTIK pertemuan 5. Oke. Jaringan komputer merupakan kumpulan dari beberapa komputer yang dihubungkan satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi. Nah, ada beberapa prinsip yang terjadi pada jaringan komputer, ya, seperti memudahkan untuk melakukan terjadinya komunikasi dua arah antara pengirim dan penerima informasi. Oke, jaringan komputer ada beberapa keuntungan. Ya, pertama dari segi penggunaan peralatan, ya, hardware, data, program, dan informasi secara bersamaan. Kita bisa sharing data, program, informasi secara bersamaan. Lalu salah satu media komunikasi tanpa pulsa, ya, dan sistem informasi terintegrasi, serta menghemat waktu dan biaya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang jaringan komputer yang ada. Berdasarkan luas wilayahnya, LAN, ya, ini local area network. Jadi hanya komputer lokal saja yang area luasnya terbatas, biasanya untuk rumah, kantor, lab, ya, dimana masing-masing komputer dapat terhubung dan saling berinteraksi bertukar data dengan menggunakan hardware bersama, misalnya seperti printer. Oke, media yang digunakan kalau LAN ini biasanya kabel UTP atau BNC maupun kabel wireless, ya, tanpa kabel. Ini contoh dari jaringan LAN. Keuntungan jaringan LAN, kita bisa saling berbagi informasi atau file sharing, kemudian pengamanan data dalam bentuk backup, penggunaan peralatan seperti printer secara bersamaan, jadi bisa menghemat printer, kemudian membuat client server, media komunikasi antar pengguna tanpa pulsa, media monitoring dan maintenance dengan sistem remote, ya, serta seluruh komputer dalam jaringan dapat dihubungkan ke internet. Yang berikutnya MAN, Metropolitan Area Network. Nah, MAN ini luas areanya kira-kira dalam jaringan 10-50 km, ya, terdiri dari beberapa LAN yang saling terhubung. Nah, medianya kabel serat optik atau wireless atau menggunakan media komunikasi umum yang sudah ada. Ini contoh MAN, Metropolitan Area Network. Jadi gedung 1, 2, 3, 4 terhubung dengan kabel fiber serat optik. Ada lagi WAN, Wide Area Network. Ini lebih luas lagi, ya, jangkauannya. Bisa antar kota, pulau, negara, bahkan benua. Nah, WAN ini kumpulan dari WAN merupakan kumpulan dari MAN dan LAN yang saling terintegrasi. Jadi dengan WAN, pertukaran data dan komunikasi antar pengguna bisa lebih cepat, lebih tepat dan murah, serta kecepatan teknologi yang digunakan tinggi. Nah, medianya di sini bisa menggunakan satelit dan gelombang elektromagnetik, ya, untuk mentransfer data dengan kecepatan tinggi seperti ISDN, DSL, kemudian teknologi stasiun bumi mikro, VSAT. Nah, kumpulan WAN biasanya membentuk internet working atau yang biasa kita kenal dengan sebutan internet, ya. Jadi internet itulah disebut dengan wide area network. Nah, ini gambar jaringan LAN. Oke, sekarang berdasarkan konfigurasinya.
ada yang namanya peer to peer ya. Biasanya peer to peer ini jumlah komputernya sangat sedikit ya, di mana masing-masing komputer punya status kedudukan yang sama dan tidak memerlukan server. Kelebihannya, implementasinya mudah, murah, tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus, kemudian tidak membutuhkan administrator, dan kekurangannya peer to peer tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar ya. Kemudian tiap user harus dilatih untuk menjalankan tugas administratif agar dapat mengamankan komputernya masing-masing. Tingkat keamanannya rendah dan semakin banyak yang di-share akan mempengaruhi kinerja komputer. Itu kalau peer to peer. Nah, ini adalah gambar dari jaringan peer to peer. Oke, berikutnya adalah client server. Namanya client server, berarti komponennya ada client dan server. Ya. Server dia penyedia layanan, memberikan layanan untuk si komputer klien. Bisa akses data, akses multi service, mail service, web server, file server, dan lain sebagainya. Sementara klien dia yang menerima layanan tersebut. Kelebihannya apa? Client server hanya ada satu administrator yang mengatur sistem dalam jaringan. Maka sudah pasti selalu aman dan administrasi dalam jaringan client server lebih baik. Lalu, server tidak terbebani sebagai workstation sehingga memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi. Semua data dapat di backup karena kontrolnya terpusat oleh server. Nah, ini ya, client server. Untuk menghubungkan dengan klien perlu switch ya. Nah, ini kekurangannya, biayanya termasuk relatif mahal. Jadi komputer yang dijadikan server haruslah memiliki spek yang tinggi supaya tidak lemot ya. Dan karena mengatur hubungan antara server dan workstation adalah server, maka apabila server mengalami gangguan, otomatis seluruh klien gitu ya akan juga terganggu jaringannya. Oke, ini adalah media transmisi kabel dan nirkabel. Jadi kita juga harus tahu ya bahwa dalam sebuah jaringan komputer itu perlu media transmisi yang menghubungkan antara satu komputer dan komputer lainnya. Ini menurut Arifin ya. Oke, kita bahas dari mulai media kabel dulu. Kabel jadi merupakan jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media penghantar. Ya. Pada umumnya digunakan jaringan komputer biasanya menggunakan bahan tembaga, kemudian jenis fiber optik atau serat optik. Biasanya bahan tembaga banyak digunakan pada LAN. Nah, kabel ini digunakan pada jaringan komputer ada berbagai macam jenisnya. Mulai dari penghantaran pendek hingga jarak jauh, dari yang penghantarannya lambat hingga cepat. Kita lihat ya, ada beberapa jenis kabel yang digunakan. Nah, ini adalah koaksial, jadi dia terdiri dari copper wire, insulation, copper mesh, outside insulation. Nah, konektornya ini disebutnya BNC, British Naval Connector. Ini biasanya untuk antena televisi dan transmisi telepon jarak jauh. Kalau kabel koaksial ya, di sini koaksial baseband itu kabelnya 50 AHM untuk transmisi digital, sedangkan koaksial broadband kabel 75 AHM untuk transmisi analog. Nah, ini kabel koaksial dibagi jadi dua tipe.
Pertama tin, kedua thicknet. Kalau tin dia lebih fleksibel, lebih gampang digunakan dan lebih murah dibandingkan thick. Sedangkan thicknet ini susah dibengkokkan, jangkauannya lebih jauh daripada tin dan lebih mahal. Kelebihannya hampir tidak terpengaruh noise, harga relatif murah, kelemahannya penggunaannya mudah dibajak, dan peak koaksial ini sulit untuk dipasang pada beberapa jenis ruang. Lalu twisted pair. Pada umumnya kalau twisted pair ini konektornya menggunakan RJ45 dibagi menjadi 2, STP dan juga UTP ya. STP ini dalam satu lapisan perlindungan kabel internal yang fungsinya melindungi data dari gangguan pada saat ditransmisikan. Kalau UTP tidak memiliki lapisan pelindung, kelebihannya harga relatif paling murah di antara kabel jaringan lain, mudah dalam membangun instalasi. Kelemahannya, jarak jangkauan hanya 100 meter, kecepatan transmisinya terbatas 1 Gbps, dan mudah transmisi noise. Itu kalau UTP ya. Berikutnya kabel serat optik atau fiber serat optik. Nah, ini ukuran kabel yang kecil terbuat dari serat optik dibagi menjadi 2, yaitu multimode dan juga single mode. Kalau multimode dia ada perjalanan cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya yang dapat melalui beberapa lintasan cahaya karena diameter intinya dan cukup besar 50 mm. Kalau single mode diameternya hanya 3-10 mm sehingga penjalanan cahayanya hanya dapat melalui satu lintasan saja. Kelebihannya dia lebih kecil, ringan, dan sulit dipengaruhi intervensinya atau dari gangguan. Redaman transmisinya kecil dan bidang frekuensinya lebar. Kelemahannya cukup sulit, tidak fleksibel, dan relatif mahal. Kemudian wireless ya, yang biasa kita pergunakan sehari-hari. Teknologi tanpa kabel dalam hal ini melakukan hubungan telekomunikasi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Ya, dimana bisa kita lihat secara kasat mata dengan semakin banyaknya penggunaan telepon seluler ya. Selain itu juga berkembang pula teknologi wireless yang digunakan untuk akses internet. Nah, wireless LAN ini menggunakan gelombang elektromagnetik, radio, dan inframerah untuk melakukan komunikasi data, menyalurkan data dari satu poin ke poin yang lain tanpa melalui fasilitas fisik. Nah, cara menyalurkan data tersebut dia menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Ini kelebihan dan kekurangan wireless. Kelebihan, pemeliharaannya murah, infrastrukturnya dimensi kecil, pembangunan cepat, mudah dan murah, koneksinya 24 jam, akses internetnya cepat, bebas tanpa pulsa telepon, ramah lingkungan, dan menjangkau tempat yang sulit secara geografis. Kekurangannya, biaya peralatan mahal, delay, bisa sulit karena masalah propagasi radio ya, keamanan data, dan kapasitas jaringan karena keterbatasan spektrum, dan juga rentan terhadap noise. Oke, pertemuan 5 untuk mata kuliah PTIK tentang jaringan dan kabel. Silakan dipelajari lebih lanjut ya. Jika ada pertanyaan boleh sampaikan di grup. Terima kasih, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.